Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Malam hari ini kami tim Law Office Purnomo Sidik & Partner akan membahas terkait dengan surat edaran Wali Kota Bandar Lampung yang berisi tentang upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Kota Bandar Lampung, yang mana pada praktik di lapangan kami kemudian melihat banyak kejanggalan-kejanggalan yang terjadi. Dari mulai banyaknya kemudian aparatur-aparatur yang menyalahgunakan kewenangannya dengan melakukan sweeping tanpa surat tugas, yang mana kemudian mereka mengintimidasi, melakukan dugaan-dugaan pungutan liar terhadap para pedagang-pedagang UMKM yang bertahan dan berjualan di masa pandemi hari ini. Oke. Hari ini sebenarnya kami sudah mendiskusikan itu kepada saudara Lukman dan Edius untuk sebagai penanggung jawab, dan supporting ada Wahyu Hendri Nugroho dan Senja Pramudia. Bagaimana kemudian dari saudara Lukman, dari data dan fakta yang kemudian yang sudah diinventaris, sebenarnya dasar hukum, payung hukum atas sweeping upaya yang dilakukan oleh aparatur yang dalam hal ini Linmas, Pol PP dan kepolisian serta aparatur yang lainnya. Silakan sampaikan. Ya, jadi untuk payung hukum sendiri, untuk sweeping dan segala macam itu tertera pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina wilayah. Nah, tapi untuk sweeping sendiri itu kan untuk orang berkerumun ya. Nah, kerumun ini yang seperti apa yang dimaksud, yang bisa di sweeping segala macam. Nah, sweepingnya ini apakah membubarkan atau hanya sekedar mengingatkan? Nah, seperti itu. Kalau yang kita temui di lapangan, apa yang dilakukan oleh aparat-aparat tersebut? Biasanya sih lebih sering ke pembubaran. Iya. Yang mana itu sebenarnya kalau kita secara logika hukum sederhananya itu sebuah bentuk penyalahgunaan kewenangan, bahkan bisa cenderung kepada perbuatan melawan hukum. Karena yang setelah kita pelajari dan amati, dalami, amanah daripada ketentuan hukum mengatur tentang pengendalian dan pencegahan COVID tersebut, di situ hanya sifatnya membatasi dan mengatur dan mencegah terjadinya sebuah bentuk kerumunan. Yang mana ketika di dalam restoran, kafe-kafe segala macamnya itu, setelah mereka mematuhi dan mentaati protokol kesehatan, harusnya ya dibiarkan kita beroperasi sebagaimana mestinya. Ya, meskipun kita dibenturkan dengan adanya jam malam ya, tentang kafe, restoran dan lain-lain itu dibatasi oleh Kota Bandar Lampung. Batas jamnya jam berapa? Jam 10 untuk kafe dan restoran, untuk mall dan lain-lain itu sampai jam 9. Ya, nah, nanti kan kita bicara nih tentang surat edaran tersebut, apakah sifatnya mengikat atau hanya sifatnya sebagai bentuk pemberitahuan. Karena di sini pasti masyarakat nggak tahu dari sisi hierarki peraturan perundang-undangan, keberlakuan, daya ikat dari sebuah aturan tersebut seperti apa. Dan harapannya nanti dari diskusi-diskusi kita yang lakukan seperti ini, dari hasil kajian kita yang nanti kita lakukan, menghasilkan sebuah bentuk tulisan yang sifatnya nanti bisa mencerahkan kepada masyarakat luas bahwa ini loh yang sebenarnya ketentuan hukumnya, ini loh yang harus dilakukan oleh pemerintah, ini yang harus ditaati oleh masyarakat. Yang hari ini kira-kira kawan-kawan sekalian melihat nggak langkah-langkah upaya sebelum adanya ketentuan ini bentuk sosialisasi? Padahal sosialisasi aturan hukum itu adalah bagian terpenting ketika pemerintah dalam hal ini eksekutif ataupun legislatif membentuk sebuah aturan, wajib yang namanya disosialisasikan terlebih dahulu. Nah, itu kira-kira langkah fase itu sudah dilalui belum oleh pemerintah? Jangan kemudian langsung tiba-tiba serta-merta melakukan sweeping. Kalau bicara tentang hak dan kewajiban kan sebenarnya restoran, kafe dan lain-lain itu mereka sebenarnya berhak mendapatkan pelayanan, jaminan dalam melaksanakan kegiatannya. Mereka juga sudah memberikan kewajiban dari mulai perizinan, pajak dan lain-lain. Yang dianggap gitu. Nah, inilah yang kemudian yang nggak pernah terakomodir.
Dari situ. Tadi saya sudah melihat juga Wahyu sedang mempersiapkan data dan fakta. Kira-kira data dan fakta apa seperti yang Wahyu miliki untuk namanya bisa memperkaya kajian dan diskusi kita hari ini. Nanti disambut oleh Sinja ataupun Lukman. Kita sambil interaktif aja diskusinya. Baik, nah, jadi yang saya saat lagi soroti di malam hari ini untuk diskusi ini, pertama saya menyoroti surat edaran yang terbaru dari wali kota kita yang terbaru, Bunda Eva. Nah, jadi wali kota terbaru kita ini membuat surat edaran tentang yang operasi malam. Yang tadinya mal-mal jam 19, Indomaret atau Alfamart itu jam 19 sudah tutup, jadi jam 9. Nah, terus karaoke juga sekarang udah dibatasi karena juga terkait dengan Ramadan kan. Nah, pokoknya ini surat edaran ini sasarannya kepada para pemimpin, manajemen pusat pembelanjaan, manajer karaoke, pemilik hiburan, dan juga seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung. Nah, di sini ada poin keempat, apabila kegiatan operasional melanggar aturan tersebut di atas, maka akan dikenakan sanksi pidana kurungan sesuai dengan peraturan daerah Provinsi Lampung nomor 3 tahun 2020. Nah, jadi di ketentuan pidana peraturan ini ada di pasal 92. Ketentuan pidananya 102. 92 itu pasal hukuman administrasinya. 92 poin B itu untuk pelaku usaha. Terus untuk yang perorangan pribadi itu ada di poin A. 92 ayat 2. kan ada yang kena denda sampai 1 jutaan. Nah, tapi itu denda itu denda yang administrasi dulu. Iya, betul. Baru adanya denda dengan nominal 1 juta, dan untuk pengusaha sendiri itu 15 juta. Nah, bagi saya yang saya soroti ini, padahal di dalam sini tidak ada yang namanya pembubaran. Nah, betul. Nah, tetapi adanya menjaga jarak, menyediakan tempat mencuci tangan ataupun mengecek suhu. Nah, tetapi yang ada di lapangan lebih banyak ke pembubaran. Saya sangat menyayangkan karena usaha-usaha yang dimiliki oleh masyarakat ini jadi terbatas. Yang tadinya mereka operasional dari jam 4 sore mau sampai subuh, karena memang itu jam operasional mereka jadi terbatasi sampai jam 10. Itu sih dari saya. Jadi sedikit menambahkan ya terkait dengan surat edaran yang di poin 4. Saya melihat bahwasannya ada sebuah kekeliruan gitu dalam poin 4 itu. Dikatakan bahwasannya apabila melanggar itu dikenakan sanksi pidana gitu. Ini aturannya dari mana gitu, surat edaran bisa mengeluarkan sanksi pidana gitu. Yang pertama. Dan yang kedua, jika kita lihat di pasal 92 bagian poin ketiga, itu dikatakan bahwasannya sebelum adanya pembubaran itu pastinya yang pertama ada teguran tertulis, teguran lisan dan sebagainya gitu. Dan juga tidak serta-merta kalau kita lihat di pasal 101 atau 102 itu dikatakan bahwasannya sanksi pidana itu bisa diberikan setelah sanksi administratif gitu. Kenapa di surat edaran itu tidak disebutkan bahwasannya dilakukan sanksi administratif terlebih dahulu, baru kita lakukan sanksi pidana gitu. Hal ini yang menjadi sebenarnya jadi terbalik gitu, melihat sanksi pidana sebagai ultimum remedium, dijadikan sebagai ultimum remedium dalam kasus ini gitu. Mungkin kalau untuk di poin 4 ini ada nggak kesan bahwa pemerintah kota tersebut sebenarnya menakut-nakuti masyarakat? Ada. Bukan tujuan daripada hukum untuk yang menciptakan ketertiban dan keteraturan, tapi sifatnya lebih memberikan sebuah rasa ketakutan. Seakan-akan ini menjadi sebuah bentuk kejahatan, padahal kan ini hanya sifatnya pelanggaran. Yang mana pelanggaran itu ketika diberikan sanksi, benar tadi dikedepankan dulu sanksi administratif. Apa nih? Apa teguran lisan, teguran tertulis, bisa kan? Baru denda administratif. Berapa sesuai dengan kalkulasi hitung-hitungan yang dirugikan. Itu kan ada hubungan kausalitas, dalam arti ketika diberikan sanksi lisan, dia masih mengulangi, dikasih tulisan, ada peringatan, ada next tingkat selanjutnya,
kemudian diberikan sanksi administratif. Barulah ketika memang dia ini tetap yang namanya membandel, nggak mau memberikan tempat cuci tangan, penyediaan hand sanitizer, menjaga jarak, menyiapkan masker, baru kemudian pendekatan daripada pidana yang dilakukan, ultimum remedium. Di sini kan kita melihat memang ada kecenderungan tujuan daripada orientasi pemerintah bukan menciptakan ketertiban dan keteraturan, adanya aturan itu untuk menjamin sebuah keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat, malah sifatnya menakut-nakuti. Sedangkan di sisi lain, kalau kita berdasarkan pendekatan ekonomi ya, kita bergeser sedikit. Sampai hari ini seakan-akan negara yang nggak mampu untuk namanya mengendalikan ini. Tapi kenapa pembebanannya itu kepada masyarakat? Sehingga ada statement-statement dari masyarakat itu, ya kami lebih baik mati karena virus dalam hal mencari usaha, mencari uang, daripada kami mati kelaparan untuk terus diam di rumah. Itu kan bagian daripada memang suara jeritan masyarakat yang sampai selama ini pemerintah ya seakan-akan nggak mampu melakukan pengendalian ini. Sebenarnya ada atau tidaknya virus COVID ini menjadi sebuah tanda tanya besar bagi masyarakat awam yang ada apa nggak sih ini? Kok kami ditahan-tahan untuk mencari nafkah dan lain-lain, tapi kok seakan-akan nggak pernah selesai permasalahan ini. Nah muncullah kembali kemudian surat edaran ini. Nanti kan kita bakal kritis itu terkait dengan kebijakan pembubaran yang dilakukan. Dasar mereka apa? Saya yakin bahwa mereka nggak bakal pernah paham tentang landasan mereka untuk yang namanya melakukan kebijakan. Bicara nanti mereka, ini berdasarkan surat edaran loh Pak. Iya, kita paham surat edaran. Mereka paham nggak fungsi daripada surat edaran ini? Sifat daripada surat edaran ini? Kok iya dengan dasar ini kemudian ada sanksi yang kemudian dititipkan dan lain-lain? Harusnya kan pendekatan yang berbeda. Nah kita ketahui bersama, Satgas Covid ini secara nasional, eskalasi nasional sampai daerah, itu semua tersistem rapi. Yang mana tingkat negara adalah pemerintah presiden dalam Jokowi, tingkat kabupaten kota, provinsi dan wali kota sebagai ketuanya. Dan afiliasi terhadap linmas kecamatan di tiap-tiap kecamatan yang kemudian turun melakukan sweeping. Ini kita perlu patut pertanyakan apa? Surat tugas. Mereka masuk atau enggak dalam Satgas Covid? Surat tugas untuk sweeping malam itu ada enggak? Apa yang isinya di dalam surat tugas itu kemudian? Jangan-jangan isinya memang keliru, yang mana itu memberikan bertentangan dengan undang-undang, memberikan kebebasan bagi mereka untuk melakukan upaya diskresi di lapangan melakukan pembubaran. Padahal secara prinsipnya ketika ramai ya usaha orang, jaga aja batasan-batasannya. Itu kan yang harus diberikan kan. Nah jangan-jangan sebelum itu juga kita berikan juga sebuah challenge terhadap aparatur-aparatur tersebut. Sudah belum melakukan sosialisasi? Surat edaran ini tertanggal 8 Maret yang kemudian seakan-akan diberlakukan. Padahal ini sifatnya himbauan, nggak ada sebuah pemberlakuan di sini. Sifatnya himbauan. Kalau dia yang harusnya sifatnya mengatur, dibuatkan ke dalam perda, minimal dalam bentuk perwali. Dan hari ini ada nggak perwalinya? Mari sama-sama nanti kita bakal kaji. Nah gitu. Nggak bisa ini tiba-tiba serta-merta langsung menjurus ke peraturan gubernur. Apa perda provinsi ya? Perda provinsi nomor 3 tahun 2020. Bisa nggak? Nggak bisa dalam tata peraturan undang-undangan. Dari undang-undang misalkan, perda provinsi tadi menjadikan konsiderannya apa? Undang-undang kesehatan kah? Undang-undang apa? Karantina wilayah kah atau apa? Di sini turun nanti, baru menjadi provinsi. Provinsi turun nanti. Diinstruksikan di perda provinsi itu 3 bulan setelah ini harus dibentuk aturan pelaksana. Sudah dibentuk belum oleh perda Kota Bandar Lampung untuk bisa melaksanakan perda provinsi itu? Jangan-jangan nggak pernah dibentuk. Kalau nggak pernah dibentuk, artinya surat edaran ini tanpa ada payung hukum. Dan ini menjadi sebuah kritik, kita kritisi dari mulai narasi yang dibangun sampai sifat daripada mengikat atau tidaknya. Nah gitu. Dari Lukman ada tambahan. Kalau dilihat dari sini nih, yang dituju daripada surat edaran ini nggak menyebutkan loh pedagang-pedagang UMKM pinggir kanan jalan. Tapi di dalam substansi dia diatur. Nah, ini kan menjadi sebuah seakan-akan nggak diakui gitu. UMKM yang ada itu lebih cenderung ya mereka mengirimkan surat edaran ini kepada para pemimpin manajemen pusat perbelanjaan, manajer karaoke, pemilik tempat hiburan di seluruh masyarakat dan seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung. Tapi di dalamnya dia mengatur tentang para pedagang-pedagang pinggir jalan. Ya. Nah, coba kita kritisi juga di poin situ. Apa spesifik ya? Iya. Artinya ada seakan-akan ini masyarakat kelas 1 dan masyarakat kelas 2.
Ada golongan. Nah, padahal sama harusnya ketika aturan itu turun, sifatnya apa? Menyeluruh, komprehensif kepada seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung keberlakuannya. Sifatnya apa? Edaran, hanya pemberitahuan, sehingga nggak boleh ada tendensi-tendensi kecenderungan untuk yang namanya substansi yang sifatnya mengatur, karena ini hanya sifatnya pemberitahuan. Nah, gitu. Ada lagi nggak yang perlu kita diskusikan dari surat edaran ini? Melihat di lapangan kan banyak pedagang ataupun pengunjung dari tempat makan tersebut ataupun suatu tempat tersebut ya. Nah, gimana caranya kita, bagaimana ketika satgas-satgas itu datang, mereka hanya menertibkan, menjaga jarak kita ataupun gimana, tapi bukan untuk membubarkan. Kita tetap ada di sana untuk menikmati dan pedagang juga tetap berjualan, tetapi kita nggak dibubari gimana tuh? Ya, sesekali kita perlu memang langsung turun langsung untuk head to head kepada mereka. Head to head dalam arti bukan untuk bertarung, tapi memang kita tabayun terlebih dahulu. Mereka ini tiap malam turun itu dengan dasar apa? Ada surat tugas nggak? Ada perintah apa? Ditugaskan buat apa? Membubarkan atau menertibkan atau mencegah terjadinya kerumunan. Nah, itu harus jelas dulu. Baru nanti mereka juga, ini tadi saya di awal sampaikan bahwa jangan-jangan mereka juga nggak paham tujuan daripada adanya sebuah produk undang-undang, produk aturan pelaksana di bawahnya itu untuk apa? Mereka ya seakan-akan ya udah bubarin, pokoknya nggak boleh makan di tempat malam-malam, nggak boleh. Ya emang virus itu siang nggak ada, Iya. kok hanya malam gitu kan? Iya. Itu logika sederhana aja masyarakat itu bertanya kayak gitu. Tapi masyarakat nggak berdaya karena yang sedang hari ini berlangsung adalah kekuasaan oleh pemerintah. Ya. Dan inilah butuh yang namanya kita menghasilkan sebuah bentuk tulisan yang nanti bisa mencerdaskan. Kita kirim rilis-rilisnya kepada seluruh UMKM yang ada di Kota Bandar Lampung ini, yang mana yang masih bisa kita akses. Udahlah kita wakafkan untuk yang namanya kertas, pemikiran dan tenaga kita untuk bisa memberikan sebuah pencerdasan, edukasi kepada masyarakat bahwa apa yang dilakukan oleh aparatur yang hari ini melakukan sweeping adalah keliru, bahkan cenderung bisa memenuhi unsur pidana, bahwa masyarakat juga harus cerdas. Dan di situ kan poin penting kita tuh, kita bisa berkontribusi di masyarakat menjadi sebuah lentera. Masyarakat kan bingung hari ini. Ya sudahlah itu aturannya, mau mentaati. Enggak kayak gitu. Dan kita sebagai orang-orang yang memiliki kepedulian dan sedikit memiliki sebuah insting dan rasa tanggung jawab moral terhadap orang yang berada dalam disiplin ilmu hukum untuk yang namanya memberikan edukasi kepada masyarakat. Itu poin pentingnya. Jadi jangan sampai ketika masyarakat sedang membutuhkan seperti hari ini, kita juga antipati. Kita nggak ada kepedulian sedikit pun. Bahkan ya sudahlah, toh saya nggak punya kepentingan di situ. Tapi bukan itu, rasa keadilan, rasa sebuah pertanggungjawaban atas keilmuan yang kita sedang enyam hari ini, itulah yang kita coba tularkan. Kalau dari hal-hal yang kecil seperti itu saja, kita sudah coba untuk yang namanya membuang jauh-jauh idealisme kita, maka percayalah, hal-hal besar itu tidak akan sampai kepada amanah kita untuk bisa kita tunaikan. Nah, langkah kecil ini semoga bisa bermanfaat nantinya. Langkah kecil ini semoga bisa membuka sebuah pemahaman kepada masyarakat bahwa inilah yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah, inilah yang seharusnya dilakukan oleh UMKM. Nah, kita juga nanti bakal menyebarkan semangat-semangat anak muda hari ini. Lingkaran-lingkaran ini semoga lebih membesar nantinya. Agar apa? Agar rasa kebermanfaatan ini bisa lebih berdampak luas. Mumpung mendekati akan masuk bulan Ramadan, hal-hal kebermanfaatan seperti inilah yang harus kita jaga. Semangatnya, lingkarannya untuk sama-sama berkolaborasi. Dari situ ada lagi nggak tambahan dari teman-teman? Ada? Oke, kalau cukup itu tadi diskusi yang kami sudah langsungkan. Sedikit banyak nanti dari hasil diskusi ini kami akan membuatkan sebuah rilis yang bisa nanti kami sebarluaskan kepada masyarakat Kota Bandar Lampung, kepada aparatur yang hari ini masih dalam sebuah keraguan-raguan atau ketidaktahuannya dalam melaksanakan tugas. Semoga bisa bermanfaat. Salam dari kami, Equality Before Law.